kisah di daerah Jawa Barat berdirilah sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Prabu Sunging Terbangkara. Ia sangat gemar berburu binatang di hutan. Suatu hari seusai berburu, Prabu Sunging terasa ingin sekali buang air kecil. Tanpa menunggu lama lagi, ia kencing di semak-semak. Tiba-tiba seekor babi jelmaan Dewi yang bernama Wayungyang datang meminum air seninya yang tergenang di daun keladi itu. Rupanya air seni Prabu Sunging mengandung sperma sehingga menyebabkan Wayungyang hamil. Beberapa bulan kemudian, Wayungyang pun melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik jelita. Setelah membersihkan tubuh bayi itu dengan menjilatnya, Wayungyang meletakkannya di atas batu besar di balik semak-semak dengan harapannya Prabu Sunging Terbangkara dapat menemukan bayi itu. Sekian lama kita berburu, namun tak ada satupun hewan yang dapat aku buru. Dari hingga terbit fajar, terbenam kita tak dapat apapun. Ampun Paduka, lebih baik kita hentikan saja perburuan ini. Kasihan Ratu, pasti beliau sudah menunggu dari tadi. Benar tuh Paduka, kami sudah mulai gelap, alangkah baiknya kita kembali ke istana. Oh benar juga, baiklah kita pulang. Iya kan Paduka? Ya sepertinya ada suara tangisan bayi di sekitar sini, pasti ada bayi Paduka. Oh benar pengawal, coba cari asal suara itu. Iya Paduka. Silakan Paduka. Ampun Paduka, sebaiknya kita apakan bayi ini Paduka, dia sudah tidak memiliki orang tua. Oh benar, kenapa ada bayi di hutan yang berbahaya ini? Sebaiknya aku bawa dia ke istana. Maisoriku, di mana kau? Aku punya kabar gembira untuk diri kau. Kabar apa Prabu? Ratuku, lihatlah ini, aku menemukan bayi di hutan. Bayi siapa ini Prabu? Alah permaisuriku, tadi aku menemukan bayi tergeletak di atas batu. Prabu, saya sangat senang dengan bayi ini. Bagaimana kita angkat dia menjadi anak kita, mengingat kita tidak mempunyai anak. Punya anak Prabu, diri kau tak pernah membelahi saya. Saya seorang raja, ratuku. Kalian kemari. Tolong kalian urus bayi ini. Baik Prabu. Tuanku, Tuan beri nama siapa bayi ini? Belum tahu Mbak, belum kami pikirkan. Segera diberi nama Tuan, semakin cepat diberi nama, semakin cepat masyarakat tahu bahwa raja ini telah memiliki keturunan. Cepat segera kita urus bayi ini. Cepat kau siapkan air hangat. Baik. Setelah selesai dimandikan, Prabu dan Ratu kembali menggendong bayi tersebut dan berdiskusi untuk memberikan nama. Kita namakan siapa bayi ini? Saya tidak pandai memberi nama, Ratu, bagaimana? Dek, Prabu, bagaimana kalau kita namakan dia Dayang Sumbi? Nama yang bagus, dapat ide dari mana, Ratuku? Ya karena ini anak kita, makanya kita namakan dengan gabungan nama kita. Umumkan kepada masyarakat, lalu kita adakan syukuran. Lihat Ratuku, dia cantik. Ya. Karena kita memiliki putri mahkota. Ya Ratuku, sekarang aku memiliki tujuan lagi untuk hidup. Nah, waktu terus berjalan. Akhirnya Dayang Sumbi tumbuh menjadi gadis yang cantik. Puluhan pangeran mengunjungi istana untuk melamarnya, namun ditolaknya. Anda, ampun ayah, saya tidak ingin menerima satu lamaran dari para pangeran dari kerajaan lain. Saya tidak ingin terjadi pertumpahan darah antara sesama kerajaan karena mempertaruhkan saya. Lalu apa kemauanmu, wahai anakku? Saya ingin mengasingkan diri ke hutan dan mencari tahu tujuan saya hidup di dunia ini ayah. Kesempatan saya juga tak ingin terjadi perselisihan antara kerajaan karena saya. Sumbi, kau anak satu-satunya ayah. Jika kau sudah tak ada lagi tujuan ayah hidup. Tiba-tiba Ratu Ambili yang sedari tadi mendengarkan pembicaraan antara Dayang Sumbi dan Prabu Sunging pun datang. Ayah mengizinkanmu pergi mengasingkan diri. Terima kasih ayah. Pengawalku, kuperintahkan kalian untuk membangun rumah untuk anakku ini. Baik Prabu. Waktu berjalan begitu cepat, rumah Dayang Sumbi pun jadi dan hari pun mulai petang. Artinya sudah waktunya ayah pulang, Dayang Sumbi. Baik-baik ya nak, makanlah makanan yang bergizi dan terus jaga kesehatan. Jika kau butuh bantuan, kami katakan saja, oke? Terima kasih ibu dan ayah, lebih baik kalian lupakan saja aku. Kami tak akan melupakanmu, Sumbi. Malam itu, ketika Dayang Sumbi sedang menjahit, tiba-tiba bola benangnya jatuh keluar dari pondoknya. Tiba-tiba terlontar dari mulut Dayang Sumbi tanpa ia sadari.
Barang siapa yang mengambilkan barang itu, jika ia perempuan akan kujadikan saudaraku, dan jika ia laki-laki akan kujadikan suamiku. Tanpa diduga sebelumnya, tiba-tiba muncullah anjing coklat nan besar itu dengan membawa gulungan benang itu. Bagaimana mungkin seekor anjing ini yang mengambilkan gulungan benangku? Tak mungkin ia akan menjadi suamiku. Baiklah, karena aku sedang mengucapkan, maka aku harus mempertanggungjawabkan omonganku. Aku akan kujadikan kau menjadi suamiku, dan kau akan beri nama Tumang. Bersama lama dan lama, mereka semakin dekat saja. Pada suatu malam, Dayang Sumbi bermimpi bersetubuh dengan Tumang. Pertama ia berpikir itu hanya hayalannya saja, tapi lama-kelamaan ternyata benar-benar terjadi. Perutnya pun membuncit dan akhirnya Dayang Sumbi melahirkan seorang anak laki-laki yang tampan. Siapa yang anak ini? Mungkin neneknya Sang Kuryang. Yang tumbuh menjadi anak kecil dan hebat. Pagi hari itu, Dayang Sumbi keluar menghampiri anaknya yang sedang bermain di luar rumah. Ada apa Ibunda? Bunda minta tolong agar kau berburu rusa di hutan untuk kita makan malam nanti ya, Nak. Baik Bunda, Sang Kuryang ajak. Bersama Tumang pergi menuju hutan dan berburu. Lama ia berburu dan tak ada hewan buruan satupun karena ia tak ingin membuat ibunya kecewa. Dengan rasa berat hatinya, akhirnya ia memanah Tumang. Tumang pun mati dan Sang Kuryang pun membilah dagingnya dan akhirnya Sang Kuryang pun pulang. Bunda, aku pulang. Bagaimana berburumu, Nak? Lumayan. Setidaknya bisa untuk menganjal perut kita malam ini. Dimana Tumang? Yang dimana Tumang? Kok dari tadi Bunda tak melihat dia? Anu Bunda, Anu kenapa? daging Dagingnya kenapa? daging yang kita makan ini adalah daging Tumang Bunda. Astagfirullah, kau ini bodoh, kau pembunuh. Bunda, Sang Kuryang kecewa dengan Bunda. Bunda lebih menyayangi seekor anjing ketimbang anak Bunda sendiri. Bunda jahat. Setelah Sang Kuryang pergi meninggalkan Dayang Sumbi, ia mulai mencari tahu apa yang ada di dunia ini. Ia merantau ke sana kemari mencari ilmu. Lama-kelamaan ia tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan, gagah dan berani. Setelah ia dewasa, ia teringat akan ibunya. Ia berniat pulang ke kampung halamannya dengan berbekal seadanya dan ilmu sakti yang telah ia pelajari selama ini. Ia pun berangkat. Sesampainya di sana, ia bermaksud berkunjung ke rumahnya dulu. Namun ia tidak menemukannya. Justru ia malah menemui seorang gadis cantik jelita. Guys. Dari Kediri, pakainya batik. Digodain jangan marah, salah sendiri punya wajah cantik. Abah yang cantik gini, saya udah tua, Bang. Pergi ke pasar, naik onta, membeli anting intan permata. Gak peduli situ udah tua, yang penting saling Nama Abang? Kemarin bertani ke ladang, kenalin saya Sang Kuryang. Sang Kuryang. Oh begitu, kenalin saya Dayang Sumbi, Bang. Ada kopi, ada jamu. Wajahmu secantik namamu, Dayang Sumbi. Hahaha. Cakap dan saling memuji. Beberapa bulan hidup bersama, nampaknya tumbuh rasa cinta di antara mereka. Tak lama, mereka pun menikah dan hidup bahagia. Aku pergi berburu gadisku. Iya Bang, hati-hati ya, nanti sebelum matahari terbenam Abang harus sudah sampai pulang. Baiklah, bisa kau tolong aku memasangkan ikat kepala ini? Baiklah Bang. Sumbi, kenapa dirimu hanya diam saja? Tak ada apa-apa Bang. Baiklah, Sang Kuryang pergi dulu ya. Melihat kejadian tersebut, Dayang Sumbi sadar bahwa Sang Kuryang yang selama ini ia cintai adalah anaknya sendiri. Dayang Sumbi pun terdiam dan berdoa pada Tuhan. Ya Tuhan, tolong berikan petunjuk pada hamba-Mu ini. Hari pun mulai petang dan Sang Kuryang pun akhirnya nampak dari hutan tempat ia berburu. Ia juga membawa daging kijang yang pada akhirnya mereka masak dan makan bersama. Namun keadaan Dayang Sumbi berbeda dari biasanya. Ia terlihat diam, namun hal itu pun membuat Sang Kuryang gelisah. Dari tadi saya perhatikan dirimu tampak banyak pikiran. Tak apa Bang. Ada apa Dayang Sumbi? Ceritalah pada abang. Kau pasti tak percaya dengan apa yang aku bicarakan ini Abang. Tak apa, ceritalah. Dirimu tahu aku ini ibumu. Hei, jangan bercanda kau Dayang Sumbi. Aku tak bercanda Sang Kuryang, kaulah putraku. Kau bercanda, egois. Kau hanya tak ingin bersamaku kan? Tidak, aku ingin serius, kaulah putraku.
Ini tak masuk akal. Dari mana kau tak tahu kalau aku adalah putramu? Saat aku memaksakan itu di kepalamu. Meski Kita begitu ingat, namun luka ini disebabkan karena aku pernah dipukul oleh seorang gadis karena aku membunuh seekor anjing. apakah anjingmu itu bernama Tumang? Aku yakin sekali bahwa kamulah putraku, nak. Bohong, kau bohong, Dayang Sumbi. Kau tetap harus menjadi istriku. Bersediakah kau? Kau bohong, Dayang Sumbi. Mana mungkin ibuku masih semuda ini. Kau jangan membuat-buat ya. Aku tak membuat-buat, memang ini kenyataannya, Sang Kuryang. Tidak, Maafkan aku, nak, lupakanlah aku. tidak. Kau Selesaikan sebelum terbit fajar. Bagaimana, Sang Kuryang? oke, kalau itu yang kau mau akan kubuatkan. Guys, Para jinku, kemarilah. Ada apa gerangan? Tuhan memanggil lambat. Tolong bawa sama teman-temanmu untuk membuat danau yang luas. Para jin pun berkumpul dan mulai membuat danau itu. Sementara Sang Kuryang menebang satu pohon untuk dibuatnya perahu. Jin dan Sang Kuryang pun bekerja keras. Waktu berjalan cepat, namun Sang Kuryang lebih cepat. Dayang Sumbi yang melihatnya pun tidak senang dan mulai mengajak para tetangganya untuk mengangkut lumbung padi untuk membangunkan ayam. Mendengar suara kokokan ayam pun, para jin pun takut dan meninggalkan area proyek. Sang Kuryang pun murka karena merasa dicurangi oleh Dayang Sumbi. Kau curang. Mulai hari ini, kukutuk kamu akan menjadi janda seumur hidupmu. Karena Sang Kuryang sangat marah, ia pun menendang perahu yang ia buat hingga perahu itu pun tengkurap. Lama dan lama perahu itu pun berubah menjadi gunung dan gunung itu dijuluki dengan Gunung Tangkuban Perahu.